selanjutnya tadi thank you banget ya Kevin juga udah sharing-sharing tentang background pendidikannya, yang mana itu menurut saya pribadi sih ya itu amazing sih gitu kan. Dan semoga juga teman-teman bisa ngikutin gitu ya, minimal terinspirasi dulu lah, termotivasi buat mencari apa ya ilmu lebih maupun pengalaman lebih gitu ya lewat kompetisi, perlombaan dan lain sebagainya yang di bidang cyber security. Nah, mungkin tadi kan kita juga bahas ya. Aku boleh tahu nggak kalau yang terjadi sama orang tua kamu itu sebutannya apa? Apa itu ransomware atau dan sebagainya? Karena itu termasuk apa, Kevin? Mungkin termasuk phishing tadi. Phishing ya tadi ya? Itu termasuk phishing. Nah, kan juga salah satu yang terbanyak di Indonesia itu kan ransomware ya? Iya, benar. Nah, ransomware yang serangan cyber yang terbanyak di Indonesia itu salah satunya adalah ransomware. Nah, menurut Fortinet di sini tahun 2023 itu serangan cyber berupa ransomware terjadi di Indonesia sebanyak 2 kali lipat dibandingkan tahun 2022. Dan berdasarkan survei 62% perusahaan juga melaporkan peningkatan serangan yang terus terjadi. Nah, mungkin aku mau tanya di sini ya, Kevin yang mungkin berpengalaman bukan pengalaman ya, mungkin lebih ke apa ya, telah berkecimpung di dunia cyber security gitu. Dan juga mungkin punya pengalaman yang kurang lebih serupa ya secara pribadi gitu. Aku mau tahu dong opini atau pandangan Kevin terkait hal ini gitu. Selain karena salah satunya mungkin tadi kurangnya awareness ya gitu kan. Nah, itu mungkin boleh dibantu jelasin lagi Kevin ke teman-teman. Oke, baik, terima kasih Mas. Kurang lebih kalau misalnya tadi kita melihat data tersebut ya Mas ya, yang disampaikan Fortinet itu adalah perkembangan dari tahun 2022 ke 2023 Mas ya. 2023. Kita menyadari bahwasanya perkembangan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 itu terjadinya ransomware, banyak terjadi ransomware. Nah, dan juga kita perlu menyadari bahwasanya kita semakin berkembangnya zaman, maka teknologi semakin berkembang. Tadi sebelumnya saya juga sempat mention ransomware as a service. Jadi ini sangat ngetren Mas sekarang ini. Di mana ransomware as a service ini itu banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan terutama di pasar gelap. Nah, kurang lebih dari ransomware as a service ini kalau apabila jatuh di tangan yang salah itu akan bersifat ofensif, sehingga hal tersebut menjadi bersifat merusak dan juga dapat mengakibatkan adanya celah dari keamanan siber, terutama di confidentiality, ada integrity dan juga availability, seperti itu Mas. Lalu selanjutnya itu yang pertama. Yang kedua, berangkat dari permasalahan tersebut berarti adanya kebijakan atau regulasi dari perusahaan tersebut yang mungkin longgar mungkin Mas ya. Mungkin dari sisi cyber awareness-nya masih kurang dari pegawainya, mungkin dari tingkat regulasinya mungkin masih belum ketat, masih belum siap untuk menghadapi tantangan secara global ini. Nah, sehingga kita memerlukan adanya kebijakan dan regulasi yang tepat untuk hal tersebut. Nah, yang terakhir tadi Mas sempat mention 62% Mas gitu ya. Dari 62% kita bisa belajar bahwasanya sampai dengan tahun 2023 berarti banyak perusahaan yang sudah memahami akan masalah tersebut. Betul. Dan juga dari situ kita belajar bahwasanya perusahaan-perusahaan ini sudah aware nih Mas. Mereka sudah fokusnya di bidang keamanan siber juga nih. Karena kan tingkat 62%. Kalau misalnya dulu kan mungkin data-datanya jauh lebih kecil. Iya, karena dari perusahaan tersebut tidak melaporkan mungkin ya. Nah, di sini 62% berarti bidang keamanan siber menjadi fokus utama dan menjadi skala prioritas yang harus kita tingkatkan, seperti itu. Ya Kevin, thank you pandangannya gitu ya. Nah, tapi kan kita juga ngelihat nih ya, oke secara data mungkin juga terjadi perbaikan gitu kan. Nah, tapi Kevin ada apa ya mungkin pandangan nggak sih kenapa sih cyber security itu termasuk salah satu yang bisa dibilang kasarnya sepi peminat gitu kan dibanding IT itu kan luas ya. Informasi dan teknologi itu luas. Nah, tapi IT itu salah satu yang masih punya apa ya minat terendah gitu dibandingkan bidang-bidang IT yang lainnya. Karena di satu sisi juga mungkin ada company partners juga gitu yang mereka justru kesulitan gitu mencari sumber daya manusia di bidang cyber security. Nah, itu ada pandangan nggak dari Kevin? Kira-kira kenapa sih itu bisa terjadi gitu? Oke, terima kasih Mas. Kurang lebih ini adanya terjadi gap antara supply and demand untuk terkait di bidang sumber daya manusia di bidang keamanan siber. Mungkin banyak dari masyarakat masih belum tahu apa sih keamanan siber. Karena kita kan sudah masuk di era 5.0. Betul. 5.0 di mana kita membutuhkan adanya teknologi yang resilient. Nah, hal tersebut
menjadikan dari pemerintah, dari private sector harus lebih giat dalam memberikan penyebaran di bidang keamanan siber. Nah, salah satu contohnya adalah mungkin ini yang pertama adalah dengan pemberian edukasi di bidang keamanan siber dan khususnya di bidang pendidikan keamanan siber. Mungkin bisa membuat seperti halnya webinar seperti yang dilakukan oleh Predictor Foundation, ada webinar, ada workshop, ada pelatihan khususnya. Mungkin pelatihan sudah banyak ya Mas ya. Iya, betul. Digital ya. Itu menjadi salah satu yang dibutuhkan saat ini. Yang kedua adalah di bidang regulasi di bidang keamanan siber, yang dimana Indonesia juga saat ini mungkin sedang berjuang untuk memperjuangkan di bidang regulasi keamanan siber kita, karena saat ini kan kita masih tumpang tindih nih Mas dengan UU ITE gitu ya. Betul. Dan yang ketiga adalah di bidang kita lebih ke peningkatan infrastruktur. Ya, infrastruktur. Khususnya adalah penerapan teknologi informasi dan juga di bidang keamanan. Contohnya, dari perusahaan-perusahaan tersebut sudah menerapkan adanya antivirus, ada firewall, dan lain-lain seperti itu. Mungkin jauh lebih eksternnya lagi, lebih advance-nya lagi dengan menerapkan EDR atau menerapkan SDR. Yang EDR ini adalah Endpoint Detection Response. Ya, XDR ini adalah Extend Detection Response. Lalu selanjutnya itu lebih menerapkan adanya IAM, kurang lebih Identity Access Management. Di mana IAM ini salah satu contoh paling gampang adalah 2FA. Jadi ketika seorang tersebut masuk, dia harus melakukan validasi terlebih dahulu Mas. Untuk bisa masukkan OTP, bisa memverifikasi melalui email dan lain-lain, sehingga membuktikan bahwasanya yang masuk itu adalah orang yang benar. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah pemeliharaan dan juga kurang lebih maintenance dari atau peningkatan dari infrastruktur. Mungkin kan banyak nih dari perusahaan-perusahaan atau mungkin dari sektor-sektor yang maintenance-nya kurang. Bahkan mereka merasa mereka sudah memenuhi hal tersebut tuh, tapi mereka nggak ada maintenance. Contohnya nih paling gampangnya adalah misalnya dari perusahaan A, dia punya server dengan sistem operasi Ubuntu 16. Ini kan sudah nggak relevan lagi dengan Ubuntu saat ini. Seperti itu Mas. Jadi kurang lebih kita membutuhkan adanya peningkatan, lalu kita akan melakukan pemeliharaan. Lalu selanjutnya mungkin lebih ke bidang kolaborasi antar sektor. Di mana kolaborasi antar sektor ini bisa sektor nasional bahkan internasional. Sehingga nanti Mas untuk capaian-capaian yang dibutuhkan tadi, contohnya kebutuhan akan tingkat keamanan siber ini jauh lebih masif, jauh lebih mature dan sudah siap. Seperti itu. Terima kasih. Oh iya. Ini tuh apa ya? Yang perlu diperlukan lah ya buat masyarakat maupun negara gitu ya untuk sama-sama menjaga keamanan cyber kita masing-masing gitu kan. Nah itu nice banget sih pandangannya dan masukannya juga dari Kevin, dan itu semoga bisa diterapkan lebih baik lagi ke depannya buat masyarakat dan juga negara gitu ya. Nah mungkin tadi kan kita udah dengerin nih cerita pengalaman atau background Kevin berpendidikan, pendidikannya di mana, terus apa yang Kevin dapat, terus juga mungkin pandangan-pandangan Kevin terkait isu-isu cyber security di Indonesia gitu. Nah mungkin termasuk salah satunya itu ya, yang kurangnya awareness maupun ya mungkin secara data mungkin meningkat gitu kan, tapi secara overall memang harus diakui sih ya bahwa masih belum sesuai yang diharapkan gitu, secara jumlah ya, secara kuantitas gitu. Nah satu lagi juga gimana sih supaya tadi juga Kevin udah jelasin ya, supaya anak-anak sekarang nih mau gitu berkecimpung atau terjun di dunia cyber security. Mungkin terakhir ya Kevin bisa menyampaikan pesan dan harapan buat teman-teman kita nih, khususnya cyber warriors yang sedang berjuang di bidang cyber security melalui training ataupun melalui otodidak ataupun melalui pendidikan formal, supaya bagaimana sih mereka tetap menjaga semangatnya dan ya mungkin suatu saat bisa jadi seperti Kevin juga gitu kan, punya banyak penghargaan, terus juga ya intinya inilah banyak berprestasi lah gitu. Boleh disampaikan aja Kevin. Terima kasih Mas Adit. Kurang lebih saya juga masih dalam proses belajar nih Mas. Jadi dalam proses belajar, dari proses peningkatan diri juga. Jadi saya tidak sesempurna yang Mas sampaikan tadi seperti itu. Namun apabila saya diberikan kesempatan untuk memberikan saran, kurang lebih saya ingin mempromosikan terkait keamanan siber ini Mas. Pertama adalah lapangan pekerjaan yang luas. Di mana kebutuhan akan keamanan siber itu sudah sangat tinggi. Dan juga bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang mencari di bidang keamanan siber Mas. Jadi sekarang itu saya lihat apabila kita lihat di LinkedIn, kita lihat di Facebook, bahkan kita lihat di sosial media lainnya,
yang mungkin sekarang ini X gitu ya. Iya. Itu maraknya terjadi peretasan, maraknya terjadi ada serangan ransomware, malware, itu membuat perusahaan-perusahaan tersebut jauh lebih aware seperti tadi. Nah, sehingga dari mereka membutuhkan namanya SDM yang di bidang keamanan siber. Jadi buat teman-teman yang sedang berlatih saat ini, yang sedang ikut pelatihan, yang sedang belajar, ayo lebih semangat lagi. Bahwasanya perusahaan-perusahaan tersebut menunggu Anda. Ingat, Anda berarti sudah 1 langkah bahkan 2 langkah lebih maju dibandingkan teman-teman yang saat ini mungkin sedang tidur-tiduran. Iya, betul. Atau mungkin teman-teman yang punya privilege seperti itu. Dan teman-teman pasti sudah membekali dirinya dengan kemampuan di bidang keamanan siber tadi. Nah, yang kedua adalah seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya tingkat teknologi yang paling tinggi itu adalah pertama keamanan siber, kedua adalah cloud computing. Di mana keamanan siber menjadi yang sektor utama seperti itu. Dan bahkan dari pemerintah saat ini itu juga sangat mendukung sumber daya manusia di bidang keamanan siber. Mungkin kita lihat nanti ke depannya bagaimana dari pemerintah sekarang membuat regulasi tentang kebutuhan akan keamanan siber. Sehingga teman-teman berbanggalah yang sudah ikut pelatihan. Iya, betul. Berbanggalah, teruslah belajar, yang pastinya teman-teman nantinya sudah membangun path sendiri, karirnya sendiri. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga mungkin adalah pasar keamanan siber, di mana pasar keamanan siber saat ini sudah sangat luas, Mas. Jadi kita tidak hanya belajar di bidang blue team saja, kita juga belajar di red team. Mungkin dari Infra Digital Foundation sudah sangat mengerti hal tersebut ya. Kita mungkin dulu saya ikut Infra Digital Foundation, ikut yang kelas Linux, Mas. Kelas Linux itu kita lebih membahas di bidang red team. Lalu saya ikut yang Ready for Security, itu di bidang blue team. Sehingga dengan pasar keamanan siber saat ini, yaitu ada dari red team, blue team, itu sudah banyak para penggiatnya. Sehingga teman-teman silahkan pilih saat ini, teman-teman mau sebagai red team, sebagai blue team, karena nantinya red team dan blue team ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, lalu selanjutnya yang keempat itu adalah di bidang keamanan siber ini tidak terputus, atau ilmunya tidak sampai di situ saja, Mas. Bahkan masih banyak. Kalau misalnya teman-teman tahu ada CVE saat ini, CVE saat ini setiap harinya itu sangat banyak keluar, teman-teman. Yang berarti adalah tingkat keamanan saat ini sangat diprioritaskan. Dan di mana tingkat keamanan saat ini semakin baru sistemnya, maka kita semakin mudah untuk melihat bagaimana perkembangan teknologi, bagaimana melihat celah-celahnya. Nah, yang terakhir mungkin di bidang keamanan siber, teman-teman, kita harus menjadi seorang yang pegiat keamanan siber yang secara etik. Karena apabila kita mengikuti tren zaman sekarang, mungkin banyaknya yang keluar dari etik tersebut. Di mana keamanan siber secara etik itu kita masuk sebagai white hat, teman-teman. Kita membantu pemerintah, membantu sektor-sektor untuk mengamankan sistem, bukan untuk meretas, bukan untuk merusak sistem. Betul. Karena pada dasarnya ketika teman-teman belajar keamanan siber, berarti teman-teman harus siap nih, harus siap menahan diri. Karena ketika teman-teman tahu bahwasanya hal itu salah, jangan dilanjutkan. Namun ketika teman-teman tahu hal yang teman-teman lakukan benar, silahkan teman-teman kembangkan, teman-teman bisa diskusikan pada teman-teman di lingkungannya, atau teman-teman dengan pegiat sama, atau mungkin bisa konsultasi. Barangkali mungkin dari Infra Digital Foundation punya jasa konsultasi juga di bidang keamanan siber nih. Jadi konsultasinya bukan hanya sekedar untuk mencari pekerjaan juga, Mas. Tapi juga konsultasi di bidang keamanan siber. Saya menemukan celah ini nih. Kira-kira dari celah tersebut bisa kita apakan, atau mungkin bisa kita laporkan, atau mungkin bisa kita berikan mitigasinya agar tidak terjadi kebocoran yang sama. Seperti itu. Jadi buat teman-teman tetaplah semangat. Ya, mungkin satu per saya yang paling utama itu adalah selama saya mengikuti pendidikan, selama saya belajar, saya selalu memikirkan hal yang terburuk terlebih dahulu. Lalu saya melakukan hal yang terbaik. Think the worst case and do the best. Seperti itu. Dan jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Terima kasih. Oh, itu mantap banget sih buat teman-teman tuh ya. Semoga teman-teman dan juga memahami apa yang tadi Kevin sampaikan gitu ya ke teman-teman gitu, karena itu ya satu sisi juga diharapkan bisa membangun semangat dan motivasi teman-teman semua gitu. Kalau memang di depan itu masih banyak peluang loh gitu, masih banyak jalan untuk menjadi Kevin gitu. Ya untuk menjadi Kevin ya, tapi untuk menjadi diri sendiri gitu. Tapi tentunya punya path yang
baiklah seperti Kevin. Tentunya kita berharap yang terbaik juga ya buat teman-teman benar, gitu Mas. ya. Siap. Oke, jadi sekian teman-teman ngobrol-ngobrolnya kita sama Kevin. Semoga bisa menginspirasi teman-teman, motivasi teman-teman, dan juga memberikan wawasan baru ke teman-teman gitu tentang cyber security khususnya. Oke teman-teman, sekian dari saya Aditya dan juga di sini teman kita Kevin. Saya undur diri dan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih teman-teman sudah mau menonton YouTube channel Influencer Foundation, dan jangan lupa subscribe. Iya.